Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita masih diberi kesehatan pada hari ini. Bapak dan Ibu tutor yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi, di sini saya akan mempresentasikan tentang awal mulanya COVID-19 muncul di Indonesia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. COVID-19 bukanlah penyakit global pertama kali dihadapi Indonesia. Jauh sebelumnya, tepat 2003, pemerintah Indonesia juga pernah berhadapan dengan penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome atau bisa dibilang SARS, flu burung, dan H1N1. Beberapa bukti dari media massa di zaman tersebut yang menguatkan bahwa COVID-19 bukan pandemi pertama bagi Indonesia. Di antaranya, Algemeen Handelsblad edisi 30 Oktober 1918 dengan judul Spanish Grippe atau flu Spanyol. Setelah pengumuman adanya kasus pertama di Indonesia, pemerintah mengimbau warga untuk tidak panik, termasuk dengan tidak melakukan panic buying. Fakta lapangan menunjukkan bahwa penularan virus corona terjadi dengan sangat cepat. Dalam 11 hari setelah pengumuman kasus pertama, jumlah kasus positif corona mencapai 69 orang, 4 orang meninggal, dan 5 kasus sembuh. Penanganan cepat diupayakan pemerintah dengan membentuk tim satuan tugas penanggulangan COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Presiden. Kepala Badan Nasional Penanggulangan COVID-19 Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengordinasi tim reaksi cepat. Tanggal 13 Maret 2020, Presiden menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Gugus tugas ini dipimpin oleh Kepala BNPB. Langkah strategis juga segera diambil pemerintah terutama dalam bidang kesehatan. Rumah sakit rujukan COVID-19 ditambah. Awalnya disiapkan 100 rumah sakit pemerintah ditambah menjadi 132 rumah sakit pemerintah, 109 rumah sakit milik TNI, 53 rumah sakit Polri, dan 65 rumah sakit BUMN. Tanggal 10 Maret 2020, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menulis surat kepada Presiden Jokowi. Salah satunya adalah agar pemerintah Indonesia meningkatkan mekanisme tanggap darurat menghadapi COVID-19 melalui Deklarasi Darurat Nasional. Tanggal 15 Maret 2020, Presiden meminta Pemda membuat kebijakan belajar dari rumah untuk pelajar dan mahasiswa. Hingga akhir Maret 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Pada tanggal 27 Maret 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melaporkan jumlah pasien positif COVID-19 mencapai 1.406 orang. Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Selain itu, Presiden juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Untuk melindungi warga dari risiko penularan, Presiden menetapkan peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dan mulai berlaku sejak 1 April 2020. Pemerintah daerah
yang ingin memberlakukan PSBB di daerahnya harus melalui persetujuan pemerintahan pusat. Memasuki bulan Mei, penanganan COVID-19 mendapat tantangan besar. Pasalnya, tanggal 24 sampai 25 Mei 2020 merupakan Hari Raya Idul Fitri. Sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat untuk melakukan mudik pada kesempatan itu. Padahal, pemberlakuan PSBB di beberapa daerah belum bisa dicabut sebab kasus positif COVID-19 belum menunjukkan penurunan. Selain seruan larangan mudik, sejumlah daerah yang belum menerapkan kebijakan PSBB mulai menerapkan kebijakan tersebut. Hingga akhir Mei, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melaporkan sudah ada 29 wilayah yang menerapkan PSBB yang terdiri atas 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Tidak bisa dipungkiri dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung mandek. Awal Juni 2020, Bank Dunia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah 0% pada 2020. Bahkan dalam skenario terburuk, bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 3,5%. Demi mencegah situasi ekonomi Indonesia semakin tidak kondusif, pemerintah mulai melihat kemungkinan untuk melakukan relaksasi pembatasan sosial. Tanggal 27 Mei 2020, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol tatanan normal baru. Kebijakan pemerintah untuk menerapkan normal baru ini diharapkan berbarengan dengan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat, sebab COVID-19 belum sepenuhnya sirna. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan tindakan saya yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.